Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran hari ini, seperti biasa, mari kita membaca doa. Coba satu orang anak maju ke depan, satu orang dulu. Ya, Amin. Coba yang lain ikuti sama-sama. Jadi semuanya dalam keadaan sehat hari ini. Pak tanya kabar dulu ya. Apa kabar dan semua hari ini? Kurang semangat ya. Coba. Apa kabarnya siang hari ini semuanya? Siapa aja yang datang hari ini? Semuanya? Ya, ada berapa orang? Bapak absen aja ya. Satu-satu Bapak absen aja. Asifa Darlita. Mana? Ya, sehat. Asifa Darlita. Aisyah Alia. Sehat. Pak Anida. Kemana ya? Oke. Lagi apa? Habib Royan. Adi. Apa kabarnya hari ini Habib? Sehat. Laila Putri. Gimana perasaannya Laila Putri? Senang. Kenapa senang? Ya. Muhammad Ihsan. Muhammad Jakiul Al-Hafiz. Kemana kemarin ini Hafiz? Hah? Nah, jangan sering-sering datang ya. Kemudian Muhammad Ali Daniel. Gimana hari ini Alif? Sehat? Iya, alhamdulillah ya. Maulia Pratiwi. Gimana perasaannya hari ini Tiwi? Bahagia, alhamdulillah ya. Berapa bahagia? Karena diberi uang jajan lebih. Iya. Maulia Pratiwi udah. Nabjatul Nabais. Kemana ya? Datang. Ya, sering-sering aja. Saprijal. Datang. Datang juga. Uju Batul Fajira. Gimana perasaannya Fajira? Menyenangkan
Enggak menyenangkan? Menyenangkan. Kenapa senang ini Jiran? Diberi waktu dan lebih. Ya, bagus ya. Jadi coba satu orang maju ke depan. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai bentuk kita mencintai NKRI. Coba siapa yang mau maju? Ya. Semua ikuti ya. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadikan untuk ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, makasih ya buat apa ya. Jadi kita hari ini topik kita adalah memanfaatkan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Jadi sebelum kita bahas yang ini, Bapak mau tanya tentang pelajaran kemarin. Masih ingat apa enggak? Masih. Apa aja pelajaran kemarin? Tentang ya, kutub ya. Tentang benua, kemudian tentang kutub. Iya, jadi siapa yang bisa sebutkan nama-nama benua? Ya, Bajira dulu. Benua Australia. Benua Australia, kemudian benua apa lagi? Benua Antartika, Pak. Benua Antartika, kiri ya. Benua Asia ya. Amerika. Benua Afrika, yang belakang. Amerika. Benua Amerika ini. Benua Eropa. Benua Eropa. Habis ya kira. Ada lagi? Iya, pinter-pinter ya. Jadi semuanya masih ingat pelajaran kemarin. Jadi hari ini kita bahas tentang pemanfaatan kondisi geografis demi optimalisasi potensi. Nah, jadi tujuannya apa tujuannya mempelajari ini? Tujuannya adalah mengidentifikasi pembagian wilayah 6 benua. Kemudian ciri khas kondisi geografis di berbagai negara. Kemudian yang keduanya mengenali ciri khas di beberapa negara dan bentang alam populernya. Yang ketiga, menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan kondisi geografisnya. Yang keempat, mengidentifikasi potensi wilayah di sekitar tempat tinggal dan Indonesia sebagai bagian dari dunia ya. Nah, jadi itulah tujuannya. Ini misalnya ada Bapak mau bertanya sama kalian. Jika diberi kesempatan kalian berkunjung ke luar negeri, mau apa enggak? Mau. Ya, ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan tentang
Bagaimana cara memanfaatkan kondisi geografis dimiliki? Bagaimana caranya? Hah? Bagaimana caranya? Dengan suhunya. Misalnya kita tinggal di negara kita ini, geografis, kemudian iklimnya lengkap ya. Ada panas, ada dingin, ada hujan, semua ada ya. Tapi kalau di daerah benua lain belum tentu. Di tempat kita ini banyak cuaca ya. Kemudian keadaan geografisnya pun berbeda-beda. Kemudian tanahnya juga ada yang dataran tinggi, ada dataran rendah. Kalau di tempat kita bagaimana cara kita memanfaatkan keadaan geografisnya? Kita ini termasuk dataran apa? Rendah atau tinggi? Rendah. Hah? Ada rendah, sedang. Jadi Bapak bilang tadi ada rendah, ada tinggi. Jadi mudah untuk kita bertani bisa, kemudian apa lagi? Beternak bisa, kemudian nelayan bisa. Begitulah caranya. Kemudian nomor 2, bagaimana negara-negara maju mengoptimalkan kondisi geografisnya. Misalnya Bapak kasih contoh negara Jepang ya. Negara Jepang itu ada saljunya ya. Salju itu bukan satu hari, tapi lama ya, bahkan bisa berbulan-bulan. Bagaimana mereka mengoptimalkan kondisi geografisnya? Bagaimana orang itu bekerja sementara dingin di Jepang itu ya? Bagaimana caranya? Apa? Memanfaatkan salju? Wah, enggak seperti itu Bang ya. Misalnya di sini hujan, di negara kita yang ada hujan. Dalam keadaan hujan itu kita bisa bekerja. Bagaimana caranya? Menggunakan payung sama yang kita bekerja dalam hujan. Ini enggak menggunakan payung, dicari pekerjaannya lain. Maksudnya yang enggak kena hujan. Hari ini kita bertani ke sawah. Kalau bisa musim hujan itu enggak ke sawah lagi. Kalau selesai ke sawah, kita melakukan kegiatan lain. Bagaimana caranya? Hah? Kantor. Bagaimana caranya? Ini. Ya? Apa? Siapa yang bisa jawab? Ila? Caranya mengalihkan atau mencari pekerjaan yang tidak yang sesuai dengan kondisi geografisnya ya, begitulah caranya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaannya tadi. Ini. Apakah kalian pernah membayangkan pergi ke luar negeri? Pernah apa ya? Pernah. Ini jawab sendiri ya. Kemudian bila punya kesempatan pergi ke luar negeri, negara mana yang kalian kunjungi? Ini pun mengunjungi aja ya. Kemudian yang kedua, apakah kalian ingin tinggal di luar negeri? Itu jawabnya nanti. Bila punya kesempatan kalian ingin tinggal di daerah mana? Coba kerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit ya. Silakan. Nanti siapa yang sudah siap, silakan maju ke depan ya. Coba kerjakan. Bila dikasih kesempatan pergi ke luar negeri, ya, ke negara mana yang mau kalian pergi? Ini ceritanya kita ingin berkunjung keluar negeri. Bapak pun kepingin ya, tapi belum cukup uangnya. Semuanya kepingin kepada saya. Ada yang tak kepingin? Ada yang tak kepingin keluar negeri ada? Apa rasa semua kepingin keluar negeri? Ingin melihat negara lain ya? Apa? Silakan Bang.
inilah misalnya mau pergi ke luar negeri, negara mana? Bentar ya, mana? Ya, negara, nama negara aja. Tadi belum mau, Hah? Malaysia ya. Alasannya apa ada ya? Fajira ada siap ya? Ya. Ya siap sini ya. Coba Fajira dulu, Fajira. Oke, maju dulu Fajira. Sini ya. Ya. Apakah Fajira pernah membayangkan pergi ke luar negeri? Pernah apa enggak? Pernah. Kalau pernah, jika diberi kesempatan, negara mana yang ingin Fajira kunjungi? Negara mana? Perancis. Kenapa pilih negara Perancis? Ya. Negara Perancis, yaitu ibu kotanya apa? Paris. Di situ ada Menara Eiffel ya. Yang terkenal di Prancis apa lagi? Selain Menara Eiffel? Museum. Kemudian aman ya. Kemudian soal nomor 2, apakah Fajira ingin tinggal di luar negeri? Kenapa mau tinggal di Prancis, Fajira? Di negara Prancis dingin katanya. Kalau di sini lengkap, ada panas, ada dingin. Ini kan ceritanya kalau diberi kesempatan ya Fajira ya. Ya mudah-mudahan kamu akan tercapai tujuannya ya. Biarpun tidak tinggal di sana tapi bisa berkunjung. Betul ya? Ya, oke, tepuk tangan dulu. Ya, coba jalan ke depan. Ya, di jalan. Pertanyaannya adalah, apakah Tiwi pernah membayangkan pergi ke luar negeri? Ini pertanyaan sama ya Tiwi ya. Bila punya kesempatan, negara mana Tiwi mau dikunjungi? Korea Selatan. Kenapa memilih negara Korea Selatan? Bila ada kesempatan Ya. mengunjungi negara lain, saya ingin pergi ke negara Korea Selatan karena di sana ada salju. Ada salju. Teknologinya maju. Ya. Orang di sana sangat disiplin dan ramah. Dan di sana banyak taman wisata. Salah satunya Everland, Lockport, Snowy Golden. Ya. Jadi itu kalau misalnya boleh berkunjung ya Dewi ya. Tapi ada pertanyaan satu lagi, apakah Dewi ingin tinggal di sana? Nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena saya cinta Indonesia. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, jadi Dewi tadi mau berkunjung ya Dewi ya. Tapi untuk tinggal di sana nggak mau. Oke, satu lagi ya. Bapak kasih kesempatan maju ke orang lain. Ya, ayo. Satu apa dua lagi? Dua. Ya, oke lah, dua lagi ya. Orang. Alia, apakah Alia pernah membayangkan pergi ke luar negeri? Pernah apa enggak? Membayangkan aja ya. Kemudian bila dikasih kesempatan ke luar negeri, negara mana yang mau Alia kunjungi? Bila ada kesempatan, saya ingin mengunjungi negara lain, negara yang ingin saya kunjungi, negara Jepang, karena di sana makanannya unik, ada saljunya, ada taman berwisata, Ya. dan ada juga Tokyo Johnny Falls. Ya. Jadi itu mau dikunjungi sama Alia. Kemudian pertanyaan satu lagi, apakah Alia ingin tinggal di sana, Jepang itu? Ya, saya ingin tinggal di luar negeri, tempatnya adalah di Jepang, karena di sana ada film di Jepang, tempatnya bersih dan di sana orangnya pintar-pintar. Ya, tepuk tangan dulu. Nah, jadi Jepang itu terkenal dengan negara yang paling bersih, kemudian disiplin, kemudian Jepang tadi
bekerja. Orang sudah tua di sana pun dia masih bekerja. Harga diri itu ya, bekerja di Jepang. Kemudian memakai kendaraan aja ada batasannya ya. Ada kelas atas, ada kelas bawah, ada kelas menengah. Jadi nggak boleh sembarangan mengeluarkan asap di Jepang ya. Bisa merusak lingkungan atau merusak alam. Satu orang lagi, coba maju ke depan. Abang aja bang. Ya, tepuk tangan. Ya, satu orang lagi kan. Ya, bang apa namanya? Bang Padil, apakah Bang Padil pernah membayangkan pergi ke luar negeri? Pernah apa enggak? Ya, dia kepingin naik unta. Ini melihat piramid ya. Piramid itu bentuknya segitiga ya. Dan pertanyaan nomor 2, apakah Bang Padil ingin tinggal di sana? Mau apa enggak? Tidak. Iya, tepuk tangan dulu. Ya, Bang Padil ingin berkunjung ke Mesir, tapi dia nggak mau tinggal di Mesir. Di Mesir itu adalah negaranya panas ya, jarang turun hujan. Beda dengan negara kita. Negara kita lengkap ya. Ada hujan, ada panas, semua lengkap di negara kita. Seharusnya kita lebih bersyukur kita tinggal di Indonesia ya. Kemudian kalau ditanya sama Bapak, kalian bertanya sama Bapak, Pak, apakah Bapak ingin berkunjung ke negara ke luar negeri? Bapak jawabnya juga ingin atau kepingin ya. Negara mana? Semua negara yang Bapak kunjungi. Yang penting ada duitnya yang penting. Ya kan? Kalau ada duit bisa berkunjung ke mana saja, tapi kalau nggak ada uang tidak bisa. Kemudian pertanyaan yang kedua misalnya untuk Bapak. Pertanyaannya, apakah Bapak ingin tinggal di sana misalnya luar negeri tadi? Bapak jawabnya nggak mau. Ya? Bapak nggak mau tinggal di luar negeri. Lebih enak di sini. Kalau hujan bisa mandi hujan. Kalau panas bisa main panas. Ya kan? Bisa bekerja, bisa bermain. Apa lagi? Kalau ingin merasakan salju bisa datang ke tempat yang ada saljunya. Di mana? Nah, di tempat permainan itu ya. Nah, jadi itulah. Kemudian coba kalian buat kelompok ya. Buat kelompok, di sini ada pertanyaan, ada video ya. Coba buka halaman berapa itu yang menunjukkan buka halaman ya, yang ada peternak Selandia Baru PS Amerika Serikat. Halaman 68 ya, peternak Selandia Baru sama Amerika Serikat ya. Boleh membaca buku, boleh juga nonton video aja ya. Ya, nonton video aja. Di sini ada pertanyaannya ya. Nanti setelah menonton ada pertanyaan. Ditonton dulu videonya, nanti Bapak kasih pertanyaan ya. Dibaca juga boleh. Apa? Ditonton dulu videonya, nanti Bapak kasih pertanyaan ya. Sambil membuat kelompok. Coba dibentuk dulu kelompok. Sambil menonton video, sambil tadi. Ini satu kelompok. Yang mana yang satu aja ya? Ini satu kelompok.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Let's check it out. Sukses peternak di bidang pemeliharaan sapi adalah impian dari setiap peternak. Tetapi, tentu saja itu bukanlah sesuatu hal yang mudah. Sapi bagus sudah sering menyajikan kisah sukses dari para peternak maupun para bisnis lokal di Indonesia. Kali ini, Sapi Bagus akan merangkum kisah sukses seorang peternak selandia baru yang berasal dari Indonesia, yaitu Dr. Reza Abdul Jabar. Nama Reza Abdul Jabar tentu sudah tidak asing lagi di kalangan peternak dan kaum muslimin. Banyak sekali masyarakat yang mengagumi sosok tersebut karena kegigihan serta semangatnya dalam mencari usaha. Keputusannya untuk terjun dalam dunia peternakan diawali oleh perpindahan yang dilakukannya bersama sang ibunda dari Indonesia ke Selandia Baru. Beliau memutuskan untuk mengambil sekolah khusus peternakan dan lulus sebagai seorang sarjana profesional. Itu ada pertanyaannya ya. Dibuka Kemudian, setelah dulu mendapatkan gelar doktor sebagai seorang pertanyaan. profesional, ia bekerja di salah satu pasar ikan Selandia Baru sebagai seorang asisten manajer. Nyatanya, bekerja di sana membuat beliau banyak belajar dan terinspirasi menjadi seorang peternak yang sukses. Selama bekerja di sana, beliau fokus memahami detail aktivitas di peternakan sapi. Nah, dari sanalah muncul keinginan beliau untuk membuka usaha peternakannya sendiri. Itu adalah petani di peternak di Selandia Baru. Rupa-rupanya, keinginan ini tidak secara tiba-tiba dirasakan oleh Dr. Reza Abdul Jabar. Sejak kecil, beliau sudah sering berbicara kepada ayahnya. Di buku juga ada ya ceritanya ya. Di buku juga. Mereka berusaha untuk merealisasikan impian tersebut, mulai dari belajar di sekolah khusus peternakan, bekerja sebagai asisten manajer di salah satu peternakan, dan membangun peternakan sendiri. Kalau di buku halaman 60, itu lihat. Peternakan sapi yang dia bangun adalah peternakan sapi perah. Beliau mempelajari bagaimana proses perkawinan sapi, proses kebuntingan, proses melahirkan, proses pemeliharaan, sampai proses menghasilkan susu dan pengelolaan pasca panennya. Nah, berkat kegigihan dan keberanian ini, Dr. Reza Abdul Jabar tercatat sebagai salah satu petani atau peternak yang sukses di Selandia Baru dengan lahan seluas 850 hektar. Kini, beliau mengelola peternakannya dibantu oleh istrinya, Sylvia. Mereka juga sudah dikaruniai 5 orang anak. Ada pepatah yang mengatakan bahwa banyak anak, banyak rezeki. Mungkin itu juga yang menjadi salah satu faktor pendorong kesuksesan Dr. Reza Abdul Jabar sampai saat ini. Saat ini lahan pertanian seluas 850 hektar miliknya
sudah menjadi tempat untuk menampung lebih dari 2.500 ekor sapi perah. Dan lebih dari 1.000 ekor sapi akan diperah setiap harinya. Susu perah yang dihasilkan dari peternakannya sudah mampu menjangkau ke beberapa negara, khususnya yang berada di kawasan Asia Pasifik. Masing-masing dari sapinya bisa menghasilkan susu hingga 30 liter per hari. Beberapa proses beternak yang dilakukan oleh peternakan beliau sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Contohnya saja proses pemerahan yang menggunakan robot mekanik dan penyebaran pupuk yang dilakukan dengan menggunakan helikopter. Kecanggihan teknologi ini tentu saja mendukung petaninya atau peternaknya sudah modern dan menggunakan alat teknologi canggih, beda dengan di negara kita ya. Alat modern. Peternak sapi aja Kesuksesannya menjadi seorang peternak di negeri orang lain ini mengundang banyak perhatian di masyarakat Indonesia. Banyak sekali tokoh masyarakat yang tertarik untuk mengunjungi farmnya dan melakukan wawancara eksklusif untuk belajar dari kesuksesannya. Contohnya saja Agi, tim liputan dari stasiun TV Indonesia, sampai duta besar Indonesia yaitu Tentu Yahya sempat berkunjung ke peternakannya. Ya, karena dia beternak menggunakan teknologi modern. Selain disibukkan oleh aktivitas beternaknya, Reza Abdul Jabar juga aktif dalam komunitas Muslim di Selandia Baru dan komunitas warga Indonesia yang bermukim di sana. Beliau juga sering diundang untuk mengisi Dari sela-sela dia bekerja, dia sempat juga menyempatkan diri untuk melaksanakan ibadah atau sholat ya, yaitu orang Muslim. Nyatanya, selain menjadi peternak yang sukses, Dr. Reza Abdul Jabar juga merupakan seorang Muslim yang taat dalam menjalankan perintah Allah dan sunnah Rasulnya. Beliau rajin menunaikan ibadah-ibadah wajib dan sunnah meski hidup sebagai warga minoritas di Selandia Baru. Hal ini pula lah yang menjadi salah satu faktor kesuksesannya. Allah meridhoi usaha dan segala impiannya. Sapi Bagus Farm menyediakan hewan kurban berupa kambing, domba, Nah tadi jenis sapi dari yang itu lain satu Bali, kambing ya. sapi Madura, ongol, dan limosin dengan bobot antara 250 kg sampai 1 ton. Bagi kaum muslimin yang berencana membeli hewan kurban di Sapi Bagus Farm, silakan hubungi ke kontak person berikut ini ya. Luar biasa memang pribadinya Mas Reza ini ya. Semoga kita juga bisa mengikuti jejak beliau menjadi peternak yang sukses dan penuh berkah. Amin. Nah, sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kamu ya. Tetap semangat jadi peternak. Salam, sampai bagus. Ini adalah peternak dari ya Selandia Baru. Satu lagi ya. Satu lagi kita putar videonya peternak dari Amerika Serikat. Nampaknya nggak bisa.
Ya, dia buka internetnya. Nah, jadi Bapak rasa video tadi dengan peternak Amerika Serikat hampir sama ya. Dan di buku juga ada. Itu ada pertanyaannya ya. Coba ditulis dulu pertanyaannya. Ada di sebelah itu ada apa tulis kemarin. Di belakang kertas tadi. Ya, di belakang kertas tadi. Saya. Bentar. Ya. Masih. Di belakangnya Pak. Ada apa tulis? Di belakangnya. Ya, yang ada, coba apa perbedaan kondisi geografis Amerika Serikat dengan Selandia Baru? Apa perbedaan kondisi geografis negara Selandia Baru dengan Amerika Serikat? Oke Pak, dijawab dulu nih, dikerjakan untuk kelompok. Kemudian nomor 2 pertanyaannya, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Faktor apa aja? Yang kedua, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Di belakang itu, Bang. Nomor 1. Apa perbedaan kondisi geografis negara? Ya, yang kemarin. Ya, apa perbedaan kondisi geografis negara Selandia Baru dengan Amerika Serikat? Satu lagi, apa yang mempengaruhi keadaan? Ya, faktor apa aja? Nah, coba didiskusikan. Satu orang aja yang rame-rame, tapi menjelaskan satu orang aja, gimana? Nomor 1 apa tadi? Apa perbedaan kondisi geografis dari nomor 1 ke nomor 2? Ya, apa perbedaan kondisi geografis negara Amerika Serikat dengan apa tadi? Selandia Baru. Yang kedua, faktor apa yang membedakannya? Faktor apa yang membedakannya? Nah, nanti ini ya, dipresentasikan ke depan kelas, kemudian yang kelompok lain memberikan tanggapan. Ya, misalnya kelompok ini nanti ini maju, kelompok lain menanggapi misalnya nggak sama jawabannya, ya kan? Menurut kelompok 1 lain, menurut kelompok 2 lain, ya. Nah, jadi menanggapi nanti. Satu yang memberikan penjelasan, dan satu menanggapi. Oke, kerjaan terus. Penyebab, faktor itu penyebab ya. Faktor itu adalah penyebab. Ya, yang menyebabkan. Yang berbeda. Coba di apa? Sama-sama mengerjakan. Jangan masing-masing ya.
sama-sama. Nanti baru dipresentasikan ke kelas. Sudah. Nah. Yang pertama tadi apa? Apa perbedaan kondisi geografis Selandia Baru sama Amerika Serikat? Misalnya perbedaan geografisnya adalah Selandia Baru misalnya. Dijelaskan Selandia Baru itu kondisi geografisnya bagaimana? Misalnya panas atau dingin kan? Nanti ada perbedaan, ada persamaannya ya. Ada perbedaan, ada persamaannya nanti. Ya. Atau nanti coba ini pasti ada ya. Pasti ada. Nanti memang kedua video tadi dan kedua video tadi sama, tapi ada perbedaannya nanti. Nah, ini Bapak putar lagi ya, tapi sambil mengerjakan ya. Putar sambil tangannya kerja. Ya. Jangan nonton aja videonya, tangannya bekerja terus. Nanti siap ya. Halo sahabat Musti, pun kalian berada. Gimana kabarnya hari ini? Sapinya besar ya. Minumnya aja pakai apa namanya? Sampai seterusnya ya. Pakai terlalu besar itu ya. Hari ini kita mau bahas tentang seorang peternak asal Indonesia yang sukses di negeri orang. Siapa coba kira-kira? Ya, Reza Pujaban. Sebelum sampai saja, jangan lupa subscribe dan like. Shakira. Sukses peternak di bidang pemeliharaan sapi adalah impian dari setiap peternak. Tetapi, itu saja Tadi belum, tadi coba dikerjakan dulu. Belum siap itu. Kedua negara itu sebutkan apa namanya? Perbedaan geografisnya ya. Kali ini, saya baru sama kisah sukses seorang peternak Selandia Baru yang berasal dari Indonesia, yaitu Dr. Reza Pujaban. Nama Reza Pujaban tentu sudah tidak asing lagi di kalangan para peternak dan kaum muslimin. Yang menghadapi sapi karena kebutuhan serta sebutkan dalam jalan. Apa perbedaan kondisi geografisnya? Kondisi geografis ada tanah itu, beda tanah, buku ya, bukan kadang-kadang kambing ya. Keputusan ini terjadi Dan nanti baru faktornya nanti, faktor apa saja yang kedua ya, faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, ada geografis itu bukan tanah, cuaca suhu ya, ya apa semuanya. Nah nanti ini boleh nanti setelah ditulis di bawah ini baru ini. Nah boleh. Kalau itu kadang-kadang membuat salah itu ya. Apa jawaban? Kemudian, setelah mendapatkan gelar doktor sebagai seorang profesional, ia bekerja di salah satu nanti ini kan ditanya ada geografisnya dulu, wilayah ya, ada wilayah. Kan juga ini sambungan nanti ada geografisnya. Ya. Ya, ada yang udah siap? Ini udah siap? Nyatanya, bekerja di sana membuat dia banyak belajar dan terinspirasi menjadi seorang peternak yang sukses. Selama bekerja di sana, beliau fokus memahami aktivitas di peternakan sapi. Nah, dari sanalah muncul keinginan beliau untuk membuka usaha. Apa perbedaan kondisi antara dua negara ini ya? Apa perbedaan kondisi geografisnya? Hah? Geografis itu adalah keadaan wilayahnya. Rupa-rupanya, keinginan ini tidak secara tiba-tiba dirasakan oleh Dr. Reza Pujaban.
apa namanya, Sejak kecil, bukan keadaan beda dulu ya. Kalau Bentar, menjadi ya. seorang petani, Ngerti ya? Keadaan geografi itu kadang mereka wilayah. berusaha Beda untuk antara merealisasikan Selandia Baru sama mulai Indonesia. dari Ini belajar ada. sekolah khusus petani, Itu apa sih? Ya. bekerja sebagai asisten manajer di salah satu peternakan, Ya. dan membangun peternakan sendiri. Nah. Enggak lah. Memang faktor apa saja apa faktornya? Berapa yang apa mempengaruhi? Peternakan sapi yang dia bangun adalah peternakan sapi merah. Beliau mempelajari bagaimana proses perkawinan sapi, Misalkan nomor proses satu, kebunnya, nama proses melahirkan, proses pemeliharaan, sampai proses penghasilkan susu dan pengelolaan pasca panen. Ah, ini dulu. Habis itu baru Berkat kemampuan nomor dua di sini aja boleh ya. Dr. Rizal Pujabat Faktor dicatat apa sebagai ini? salah satu petani Faktor apa yang atau mempengaruhi peternak ini? yang sukses di Luar Selandia Baru faktor apa? dengan lahan seluas 850 Penyebab hektar. atau itu penyebab? Apa yang menyebabkan ini? Nah, ada yang siap? Ada yang siap? Baca lah. Kini, beliau mengelola peternakannya dibantu oleh istrinya, Sylvia. Mereka juga sudah dikaruniai 5 orang. Kemarin. Ada Kemarin. Jangan nonton aja, dibantu nih, bisa dah. mungkin nonton tapi yang menjadi salah satu faktor dari kesuksesan Indonesia mencoba sampai saat ini. Ya, ada. Coba mau ada. Saat ini lahan pertanian seluas 850 hektar miliknya sudah menjadi tempat untuk menampung lebih dari 2.500 ekor sapi perah dan lebih dari 1.000 ekor sapi akan diperah setiap harinya. Susu perah yang dihasilkan dari peternakannya sudah mampu menjangkau beberapa negara, khususnya yang berada di kawasan Asia Pasifik. Ada juga info, ada Masing-masing dari sapinya bisa menghasilkan susu hingga 20 liter per hari. Udah ada yang siap? Kalau udah siap, coba kita presentasikan ke depan lah ya. Ada? Beberapa proses beternak yang dilakukan oleh peternakan beliau sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih. Ya 5 menit aja bakal kesempatannya. Proses pemerahan yang menggunakan produk mekanik dan penyebaran pupuk yang dilakukan dengan menggunakan helikopter. Kecanggihan teknologi ini tentu saja meningkatkan saja sehingga mereka bisa bekerja secara cepat meski tidak memiliki karyawan yang banyak. Nah, ya. Kalau kita modern, nggak ada di kampung ada helikopter untuk beternak. Paling pakai sepeda ya kan? Ya, paling pakai sepeda. Kesuksesannya menjadi seorang peternak di negeri orang lain ini mengundang Udah siap, ada? perhatian di Udah, masyarakat coba Indonesia. kita kasih kesempatan dulu kepada kelompok. Ada ya, kamu maju ke depan. Nah, kamu maju ke depan. Contohnya saja, Nah, stop dulu ya, videonya ya. tim liputan dari stasiun TV Indonesia. Ya, stop dulu. Kelompok nada mau menampilkan ke depan. Nah, di sini Mak. Nah. Coba dengar ini, orang ini presentasi, kalian menanggapinya nanti. Menurut kelompok nada ini beda dengan kelompok kalian. Oh Pak, bukan seperti itu Pak. Nomor soal yang pertama tadi apa? Ini Bapak kasih gambaran dulu. Apa menurut? Soalnya Apa perbedaan kondisi di geografis. geografis Amerika Serikat? Nah, misalnya orang ini udah jawab. Nah, nanti ditanggapi oleh kelompok lain, misalnya kelompok alif. Oh Pak, bukan seperti itu Pak yang membedakan kondisi geografisnya. Jadi bagaimana? Baru dijelaskan sama kelompok alif. Dia menanggapi dari kelompok nomor ada ya. Lain kelompok lain lagi pendapatnya, ya kan? Sudah pasti beda ya. Beda-beda. Katakan Bang Arif. Ya, siapa pun boleh. Satu, apa perbedaan kondisi di Geografis. geografis Selandia Baru dan Amerika Serikat? Ya. Selandia Baru dan
Coba yang keras suaranya, ulang. Dengar apa enggak? Yang keras bang, bapak aja bicara yang keras. Coba. Ulang dari awal. Satu, apa perbedaan kondisi geografis? Ya. Satu, Selandia Baru New-Zealand merupakan sebuah negara di benua Australia yang sangat terkenal dengan produk pertanian dan peternakannya. Saat ini 95% hasil pertanian dan peternakan Selandia Baru Ekspor untuk memenuhi kebutuhan dunia. Ya. Terus? Dua, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Kondisi sebaliknya terjadi di negara bagian Amerika. Pemerintah tidak mendorong adanya inovasi agar bisa bertahan di perdagangan global. Ya. Coba, yang lain ada yang menanggapi? Menurut Bapak udah bagus sekali ya, tapi perlu juga ditanggapi oleh kelompok lain. Ada yang menanggapi? Ada yang lain daripada dengan ini? Ada? Menurut saya Pak bukan seperti itu. Misalnya, ada? Ada lagi Pak? Oke, tepuk tangan. Dipegang dulu nanti baru dikumpulkan ya. Siapa lagi yang mau maju? Ada lagi? Sudah siap Arif? Kalau sudah siap silakan maju. Ya, Arif boleh siap. Bapak mana lagi yang siap? Ini sudah siap? Ya, 2 menit lagi waktunya ya. 2 menit lagi, siap nggak siap harus siap. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok semua dan siap. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan kondisi geografis negara Selandia Baru dan Amerika Serikat? Lingkungan dan sumber daya yang dimiliki bulan mendukung untuk pertanian gandum. Dua, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Itu yang berbeda. Ya, dengar ya. Ya kan? Coba diulangi lagi dengan suara yang keras. Apa perbedaan kondisi Geografis, geografis ya. negara Selandia Baru dan Amerika Serikat? Lingkungan sumber daya yang dimiliki kurang mendukung untuk pertanian gandum. Dua, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Itu yang berbeda. Suhu dan cuaca yang berbeda. Jangan singkat-singkat kali ya. Oke, yang lain nanti misalnya orang ini lain dari jawabannya, boleh ditanggapi ya Pak Jira ya. Ya, Pak Jira biasa suka menanggapi. Bagus ya. Nah, apa lagi? Itu saja. Yang kelompok ini ada yang menanggapi ya? Ada yang menanggapi tadi yang mempengaruhinya apa tadi? Gimana? Cara mengelolanya ada ya Pak Jira ya. Kemudian membacanya terlalu pendek. Ya, ada lagi yang lain menanggapi? Ah, boleh ya, boleh silakan. Ada yang mau tanggapi dari kelompok ini ada? Ada? Tak apa-apa ya. Karena lain kelompok lain jawabannya. Habis. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya. Selanjutnya siapa lagi yang maju? Baru 2 kelompok ya, Pak Jira.
Ini orang ini mempresentasikan kalian nanti menanggapi ya. Kalian nanti menanggapi silakan. Tanggapi. Kalau misalnya lain dengan jawaban kamu, tanggapi ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa perbedaan kondisi geografis dari video peternak Selandia Baru vs Amerika Serikat? Keadaan suhu yang berbeda, tanah yang berbeda, kandang yang berbeda, cara pemberian makan yang berbeda, luas tanah yang berbeda, banyak sapi yang berbeda, cara merawat yang berbeda, cara mengelola susu yang berbeda. Iya, bagus sekali. Ada, Dewi. Nomor 2. Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Ya, faktor apa saja mempengaruhi? Kondisi suhu dan cuaca yang berbeda. Kondisi dan cuaca yang berbeda di kedua negara itu, walaupun sama ya, misalnya sama-sama beternak sapi, tapi ada bedanya. Tadi sudah dijelaskan juga di nomor 1. Cara pembuatan kandangnya beda ya. Kemudian apa lagi tadi? Cara pengelolaannya juga berbeda ya. Tapi yang persamaannya sama-sama menggunakan teknologi modern, teknologi canggih ya. Selandia Baru tadi menggunakan helikopter atau pesawat kecil. Kemudian menggunakan mesin-mesin ya. Menggunakan mesin-mesin yang canggih. Tempat minumnya tadi terbuat dari besi yang besar ya. Itu ditarik oleh mobil atau kendaraan. Itu baru tempat minumnya, belum lagi tempat makannya. Kemudian kandangnya tadi ya. Kandangnya saja menggunakan teknologi modern. Kemudian yang jelaskan satu lagi menggunakan tanah yang luas, bahkan ribuan sapi bisa dibebaskan begitu aja ya. Nah, jadi mereka nggak perlu dikasih makan pakai rumput. Kalau di Indonesia bagaimana? Dipotong pakai tangan, pakai arit sama kita ya. Kalau orang ini tadi bagaimana? Lembunya atau sapinya dilepas begitu aja ya kan? Oke, tepuk tangan dulu untuk potong. Oke, berapa kamu lagi belum? Satu lagi ya. Nah, 2, satu lagi. Satu nomor lagi ya. Ya, nomor 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan kondisi geografis dari peternak Selandia Baru vs Amerika? Peternak Selandia Baru kondisi geografisnya kurang mendukung untuk petani gandum. Selandia Baru saat ini menjadi sangat efektif dan karena petani didorong untuk terus berinovasi agar dapat ditahan. 2. Faktor apa saja yang mempengaruhinya? Faktor yang mempengaruhi keduanya adalah memanfaatkan tanah lahan, menggunakan teknologi canggih untuk beternak dan petani. Amerika Serikat tidak didorong oleh pemerintah dan kondisi suhu yang berbeda. Ya, jadi pertanyaan pertama adalah apa yang membedakan apa tadi? Kondisi geografis antara kedua negara tadi. Apa membedakan? Suaranya agak kecil, coba diulangi lagi, agak keras ya. Peternak Selandia Baru kondisi geografisnya kurang mendukung untuk Kurang mendukung ya.
Kemudian peternak Amerika. Nah, ya teruskan aja. Lanjut. Amerika tidak didorong oleh politik. Tidak. Tidak didorong oleh politik. Ya, jadi ada kelebihan, ada kekurangannya. Jadi Amerika punya atau peternak Amerika tadi dia kurang didukung oleh pemerintahnya, oleh negaranya. Ya. Jadi kalau misalnya kurang didukung, bisa saja peternak tadi atau petani ya bisa susah ya. Susah bagaimana? Nanti panen sapinya dibawa kemana? Ya, panen sapinya dibawa ke luar negeri diekspor. Sedangkan peternak apa tadi Selandia Baru bisa mudah mengekspor keluar negeri. Kemudian faktornya apa tadi nak? Faktor yang mempengaruhi keduanya adalah memanfaatkan tanah lainnya menggunakan teknologi canggih untuk peternak dan petani Amerika tidak didorong oleh pemerintah dan kondisi suhu yang berbeda. Ya, jadi faktornya kedua-duanya tadi apa tadi? Kedua-duanya menggunakan lahan yang luas, bisa digunakan untuk beternak ya. Mereka ini berdua terkenal dengan ternaknya ya. Selandia Baru terkenal dengan peternak sapi, sedangkan Amerika juga terkenal dengan sapi, ayam, kambing juga terkenal ya. Nah, jadi kedua-duanya adalah salah satu contoh menggunakan keadaan ya, keadaan geografis yang sesuai dengan negara kita. Kalau negara kita ini keadaan geografisnya bisa untuk bertani, bisa untuk nelayan, bisa juga untuk beternak tadi. Ya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi sudah kita tampilkan satu persatu ya untuk mempresentasikan dengan berbagai jawaban yang berbeda. Di sini ya Bapak tanyakan pada kalian apa yang kita presentasi tadi, apa kelebihan dan kekurangannya. Coba, siapa yang bisa kasih masukan? Ella, coba. Bagaimana Ella? Boleh dikasih kekurangannya sama kawan-kawan yang tadi, apa yang jadi suatu kelebihan, juga yang hal-hal yang lain. Coba. Ya, Ella, kasih tahu. Bukan baliknya, ya kan? Coba kasih pendapat dulu. Yang lain juga boleh. Bagaimana? Ya, Pak Jira. Kelompok sofa ada Umurnya rapi, Pak Jira, coba. Ya, cara memerah susunya katanya ya. Kemudian apa lagi? Maksudnya begini, Pak Jira, dari sudah Bapak jelaskan tadi, dari yang sudah kita tampilkan, di mana kelebihan dan kekurangannya. Maksudnya cara yang belajar kita tadi, bukan dari segi apa namanya, cara mereka beternak tadi atau cara mereka bertani. Nah, jadi coba dikasih masukan atau pendapat. Nah, ini coba. Iya, beternak Selandia Baru bisa diekspor keluar negeri, artinya didukung oleh pemerintah ya. Jadi kesimpulannya pada hari ini kita bisa mampu mengidentifikasi pembagian wilayah di 6 benua di dunia ini ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menganalisis negara-negara yang mampu memanfaatkan kondisi geografisnya, yaitu contoh yang tadi memanfaatkan wilayahnya untuk sama-sama beternak sapi ya. Nah, jadi itulah kesimpulannya ya. Kemudian Bapak kasih refleksi ya, bagaimana proses pembelajaran yang baru saja kita pelajari, apakah menyenangkan atau biasa-biasa saja? Bagaimana?
Menyenangkan. Nah, itu dengan jawaban dari berbagai kelompok tadi. Masing-masing jawabannya ya. Kelompok A lain jawabannya, kelompok B lain. Kemudian apa hal penting yang kamu pelajari hari ini? Yang mana hal pentingnya? Yang mana hal pentingnya? Bang, benar Pak? Hal pentingnya? Yang kita pelajari hari ini? Terdapat 2.500 sapi perah. Ya, jadi orang itu kalau beternak itu nggak tanggung tak? Nggak tanggung. Bagaimana ribuan ekor sapi, sementara kita di sini 10 ekor saja sudah kewalahan, ya sudah nggak ada kelahan lagi. Yang ketiga, apa yang ingin kamu pelajari selanjutnya? Apa yang ingin pelajari selanjutnya? Tentang beternak sapi secara modern atau bertani secara modern. Ya. Nomor 3, apa yang perlu kita perbaiki agar pembelajaran berikutnya dapat lebih menarik? Apa? Nah, ini dia menarik ya. Kalau misalnya hari ini kurang menarik, besok kita buat lebih menarik. Langsung kita praktekkan bagaimana cara memelihara sapi. Bagaimana cara mempraktekannya? Mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi Bapak rasa karena waktunya sudah mau habis ya. Jadi terima kasih sudah belajar pada hari ini. Semoga yang pelajaran yang akan datang bisa lebih menyenangkan. Jadi tadi sudah Bapak tutup. Coba sama-sama kita baca doa ya. Coba siapa yang memimpin doa? Jangan abang tadi, abang yang lain. Coba Bang Farel ya Pak. Memimpin doa. Coba yang lain ikuti ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa, biar itu. Coba ini tadi dikumpulkan ya. Yang kertas yang tadi dikumpulkan, ditempel di depan, ditempelkan, kumpulkan. Ya. Coba maju ke depan. Maju ke depan. Ditempelkan ini. Ini udah habis banget. Bisa. Ya, nanti ingat ya. Jadi pembelajaran berikutnya yang akan datang dipelajari di rumah ya. Halaman berapa tadi?